Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Insya Allah saya berharap semuanya pada sehat-sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sharing lagi kegiatan saya hari ini. Mulai dari pagi hari, saya biasanya kalau udah Kak Ceri sama Abi berangkat, ini saya langsung suapin si Uki ya teman-teman. Si Uki pun ini belum mandi, jadi biasanya memang saya suapin dulu. Habis saya suapin, nanti baru saya mandiin. Dan lanjut saya ajak beres-beres, biasanya nanti dia bakalan tidur. Ini tuh udah mulai nggak terlalu sering turun hujan ya teman-teman, jadi udah hampir seminggu itu nggak ada hujan turun, makanya ini kebun saya ini lumayan nggak terlalu becek atau berlumut ya, so saya bisa taruh si ukinya di bawah. Waktu saya take video ini tuh di bulan Februari ya teman-teman, jadi cuacanya ini tuh cerah panas, cuman anginnya ini lagi kenceng-kencengnya ya. Dan saya lihat sih di beberapa berita emang katanya wilayah Indonesia ini sebagian besar ini emang lagi musim angin gitu ya teman-teman. Jadi di kota mana gitu, di beberapa kota di Indonesia pun juga sama kondisinya, anginnya ini lumayan kenceng. Begitu juga di tempat saya. Nah ini tuh penampakan dapur saya ya teman-teman, jadi nggak selalu seperti yang dibayangin orang-orang sih, katanya selalu rapi dan bersih. Sebenarnya sih sebelum rapi dan bersih juga seperti ini ya, berantakan seperti kapal pecah sih pastinya ya, karena memang dipakai aktivitas ya. Alhamdulillah itu tadi Uki udah saya mandiin, lanjut saya gendong dan dia juga udah tidur. Ini sebelum saya lanjutin beres-beres di belakang, saya utamakan dulu beresin bagian dalam rumah ya teman-teman, karena takutnya nanti kalau Uki bangun itu kan lebih fokusnya tuh dia sering mainannya di dalam ya, jadi sebelum dia nanti bangun saya beresin dulu yang di dalam. Setelah di dalam beres, saya lanjut beresin bagian belakang. Ini yang dipakai mainan Uki tadi, acak-acakan ya, lanjut saya beresin lagi. Sebenarnya 2 hari ini saya lagi decluttering ya teman-teman, decluttering dadakan gitu, karena berawal dari selang LPG saya ini dikerikitin sama si tikus ya teman-teman. Jadi tuh pas malam-malam lagi ngajarin si Kak Ceris belajar di dalam itu, tiba-tiba tuh kecium aroma gas LPG gitu, dan itu aromanya itu bener-bener pekat banget. Akhirnya si Abi coba cek ke belakang, ternyata di dalam kabinet bawah yang tempatnya LPG itu, di situ kayak kedengaran ada suara tikus gitu. Dan pas dideketin di daerah situ itu ada suara gasnya itu ngeses gitu ya, jadi ngobos gitu ya teman-teman. Akhirnya sama Abi dibuka dan emang bener di situ tuh ada tikus, jadi tikusnya tuh langsung ngumpet di balik-balik panci. Alhamdulillahnya tikusnya udah ketangkep, tapi besoknya mau nggak mau saya mesti bongkar ya teman-teman dalamnya itu, dalam kabinet itu, karena emang pastikan bekasnya tikus ada air kencingnya, juga ada pupupnya gitu ya. Jadi terpaksa saya bongkar semua, saya keluarin panci-pancinya. Nah pas saya bongkar panci-panci itu, saya baru nyadar ya teman-teman, ternyata itu ada beberapa panci yang selama ini mungkin udah hampir setahun lebih itu nggak pernah saya pakai. Akhirnya ya karena tanpa pikir panjang ya, saya juga udah diskusi sama si Abi, terus kita memutuskan buat mensortir panci-panci yang udah lama banget nggak dipakai. Kemudian kita pilah-pilah ya, untuk yang masih dipakai tetap kita simpen, dan rencananya yang udah nggak kepake itu kan masih bagus, masih bisa dimanfaatin, jadi masih bisa kita hibahkan ke orang ya. Jadi nanti rencananya mau saya tawarkan gitu, barangkali ada yang berkenan.
Berawal dari satu panci, akhirnya saya merembet-merembet ya teman-teman, mulai dari kabinet satu ke kabinet sebelahnya lagi, ke kabinet sebelahnya lagi. Jadi saya sortirin barang-barang yang sekiranya nggak kepake. Barang yang nggak kepake dan kondisinya udah nggak layak pakai. Contohnya itu saya sering banget ngumpulin food container bekas plastik-plastik yang yang kalau kita misalkan beli makanan atau apa gitu yang kotak-kotak kecil-kecil itu teman-teman, yang transparan itu tuh saya kumpulin. Kadang misalkan ada hajatan gitu, orang ngasih nasi gitu, nasi box gitu, sekarang udah nggak pakai kardus ya, jadi lebih sering pakai plastik. Itu pun saya tumpuk-tumpuk sampai banyak banget, dan akhirnya tetap saya ikhlasin buat saya buang. Kalau untuk barang yang sekiranya masih bisa dimanfaatin orang lain, saya sendirikan ya. Di sini tuh untuk barang-barang yang masih bisa dimanfaatin, saya nggak langsung kasih ya teman-teman. Jadi modelnya di sini kan saya punya WhatsApp itu simpen nomor beberapa tetangga ya, dan beberapa orang kenalan. Nah itu saya bikin status, saya bikin story gitu, saya foto. Terus nanti misalkan ada yang berminat atau mungkin membutuhkan barang tersebut, bisa langsung japri ke saya ya buat tanya-tanya kondisinya atau detail-detail lainnya. Oh iya, di sini tuh saya tawarinnya barangnya gratis ya teman-teman. Jadi nggak perlu harus beli dengan harga murah atau yang biasa orang bilang pre-love gitu ya. Di sini tuh contohnya ada blender ini tuh mesinnya masih bagus ya teman-teman, cuman emang dari jaknya itu kan kaca, terus tempat pisaunya plastik itu agak sedikit merepel gitu. Jadi barangkali ada yang mau bisa beli lagi gitu buat tempat pisaunya itu ya, mata pisaunya. Terus ada lagi tuh panci citel, kemudian ini ada hadiah masih baru ya, jadi hadiah kayak rantang plastik gitu. Ada kotak bekal juga yang masih bagus karena emang jarang banget dipakai. Terus ini juga ada wajan ya teman-teman. Ini tuh wajan ini tuh masih baru, dia itu hadiah parcel lebaran tahun lalu ya. Emang sengaja nggak saya pakai karena emang saya tuh masih punya wajan ya teman-teman. Jadi kayaknya buat apa gitu saya pakai, mendingan saya simpen aja, barangkali ada yang membutuhkan. Di sini juga ada chopper ya, ini tuh hadiah, ini tuh mini chopper ya, jadi ukurannya kecil. Jarang saya pakai karena saya emang biasanya pakai chopper yang ukurannya agak gedean ya teman-teman. Itu pun juga yang gedean itu juga saya dapat hadiah juga sih. Lanjut, ini tuh ada hadiah dari souvenir ya, pas lagi kondangan, jadi dapat souvenirnya itu satu set pisau ini. Ini kemarin itu juga mau saya pakai. Buat apa? Karena emang pisau saya masih ada ya teman-teman. Nah setelah saya selesai pilah-pilah barang, saya lanjutin lagi ke bagian sepatu ya teman-teman. Di sini saya mau ngecek apakah ada sepatu atau sandal yang mungkin jarang banget dipakai ya. Karena emang kebanyakan ini tuh punyanya Abi, dan sandal yang seperti ini pun udah brodol semua ini ya teman-teman. Itu pun masih sering dipakai sama Abi ya. Kata Abi sih sayang banget kalau misalkan dibuang, karena emang kalau cukup keluar sekitaran sini aja nggak masalah pakai sandal seperti itu, asal nggak dipakai ke acara resmi ya. Nah ini tuh saya lihat emang alhamdulillah semuanya hampir kepake ya teman-teman ya. Cuman ada satu sandal punyanya Kak Ceris yang udah nggak muat, sama juga sepatunya Uki ya, ini tuh udah nggak muat. Selain itu juga jarang dipakai, jadi nanti bakalan saya sortir. Oh iya, ini tuh juga ada satu lagi sepatu olahraga waktu Kak Ceris masih TK. Ini tuh sepatunya masih bagus kondisinya ya teman-teman, masih tebel gitu solnya ya, jadi belum trepes. Cuman warnanya itu agak buluk karena emang jarang dipakai ya. Selain itu belum dicuci. Nah ini saya nemu lagi, ternyata selama ini tuh Abi selalu bawa pulang ya sendal-sendal dari hotel gitu. Kalau dulu sih niatnya mau dipakai di rumah, cuman
Ujung-ujungnya juga jarang banget ya, karena yang dipakai ya cuman itu-itu aja, dan sisanya ini memang mau saya taruh ke belakang. Saya mau tanyain dulu, ini rela nggak sih nanti bakalan dibuang. Kira-kira kalau teman-teman gimana ini? Apakah ada juga tuh yang sering ngumpulin sendal hotel dibawa pulang, terus habis gitu sampai numpuk di dalam rumah? Nah, ini dia penampakan lemari di bawah tangga saya ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak semacam penggantinya gudang gitu ya, karena saya nggak punya ruangan lain. Ini tuh saya simpan barang-barang yang kayak kardus-kardus gitu, tempatnya baju-baju bekas yang bisa saya pakai buat lap ya, terus tempat helm. Kemudian saya simpan-simpan kayak tas kresek gitu yang mungkin bisa dijadiin wadah-wadah gitu ya, kalau misalkan kita butuh tas kresek. Terus saya juga simpen barang-barang kayak piring ya teman-teman. Jadi saya tuh punya piring hadiah deterjen itu dari zaman ngumpulin dulu sampai sekarang tuh dapatnya banyak banget. Terus ini di sebelah sini saya juga simpen, ini ada mangkok kecil gitu. Ini tuh mangkok saya bawa dari rumah, jadi punya almarhum ibu ya. Nah, kalau bagian bawah sini ini semuanya peralatannya Abi ya, jadi kayak ada pokoknya macem-macem deh, saya nggak bisa sebutin karena juga bingung ya isinya apa aja. Next, kalau udah longgar bakalan saya beresin ya, kalau udah longgar sih ya teman-teman, tapi nggak tahu sih kapan nanti longgarnya. Nah, ini tuh kondisi di luar tuh anginnya kenceng banget ya teman-teman. Jadi korden yang udah saya buka tadi itu nutup lagi karena kena angin ya. Di luar juga panas banget. Nah, alhamdulillah nih teman-teman udah selesai beres-beresnya. Kemudian ini tuh saya lanjut beres-beres semuanya ya. Saya rapi-rapiin. Terus saya juga nyapu, tapi untuk hari ini tuh saya ngepelnya itu baru ruang depan aja ya, itu pun nggak saya video. Nah, pas saya rekam itu teman-teman pel saya itu patah ya, jadi ya udah deh, cuman sekedar ngepel di bagian ruang tamu aja, selanjutnya nggak saya pel. Alhamdulillah nih teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton. Yang baik bisa diambil, buang yang buruk. See you di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.